ora langsung bersih. kuning-kuning guys. Ketakon gue. Ini nek terus terang baik dari awal kan kita bikin tempat dulu itu bedengan untuk kangkung bedengan. Ya setelah bedengan jadi itu saya usaha benih itu satu bungkusnya ada yang 30.000, ada yang 60.000 dan juga ada yang 100.000 tergantung merek. Misal bapak itu kalau sekali nanam itu berapa? Kadang kan sekali nanam 4 bedeng. 4 bedeng. Kalau besoknya 4 lagi, berarti betul-betul. Alasan bapak itu apa ya? Tanaman bedengan apa ya? Tanaman itu satu bedeng itu berapa biji? Kalau satu bedeng itu enggak dihitung biji ya. Biasanya bungkus. Itu satu bungkus itu menjadi 4 bedeng. Banyak juga ya. Berarti 1 kilo satu bungkus itu. Berarti 4 bedeng. 1 kilo ada yang 15.000 sama 100.000. Ya 30. Yang paling murah 30.000. 30 sampai 100.000. 60.000 ada, 100.000 ada. Berarti semakin mahal semakin bagus Pak. Ya mungkin kayak gitu. Terusan apa ya kalau apa ya bapaknya itu kalau bagi itu gimana Pak? Bagi kayak apa ya? Uangnya biar apa ya? Bulan ini targetnya bisa tercapai gitu Pak. Kalau masalah target sih sebenarnya bukan tergantung pada uang, tergantung pada kerja kita. Kalau kita target, karena kalau kangkung itu bisa 1 hari panen terus, tergantung kita nanamnya. Berarti pertumbuhannya cukup cepat ya Pak? Kalau ini plus minus itu 20 hari sampai 21 hari lah, itu sudah panen. Nah itu sudah siap dipasarkan Pak? Iya, pasarkan. Nah terusan apa ya lahannya kan cuma segini apa atau Di situ ada 3 posisi walaupun sempit ini enggak luas. Di sini kacang sama kangkung, yang di sana kangkung sama timun dan juga kacang panjang. Nah cuma rencana sih sini nanti kangkung semua, kacang dan timun di sana rencananya nanti. Kalau tanamannya paling baik itu gimana Pak? Yang antara timun, kacang sama kangkung menurut Pak? Jadi sih semua ada baiknya. Kangkung juga kalau pas lagi kayak gini kan termasuk baik lah, super lah. Biasanya kalau kendalanya apa itu Pak? Kendalanya yang biasa itu kebanyakan itu ada yang layu fusarium. Layu begitu tumbuh langsung layu. Terutama di timun itu yang sering terjadi itu. Kadang malah tinggal panen sudah pada pentil itu langsung sore masih segar, paginya layu. Ngatasinnya gimana Pak kalau kayak Kalau cara ngatasi sih kalau layu fusarium itu masih sulit. Iya. Kebanyakan sih kalau lihat-lihat di senior itu harusnya pakai kulater. Tapi saya coba yang di sini kena, di sana sebelah saya kulater tapi tetap kena. Yang musim kemarin itu hampir 30% kena. Layu fusarium. di sini namanya apa itu ya Pak? Kangkung. Kalau sini kangkung terus kacang panjang. Bapak kenapa milih sayuran-sayuran kayak gini? Kalau kangkung yang pertama itu waktunya singkat dan bisa diatur. Kalau setiap hari panen itu bisa. Berarti kan sore panen, pagi harus tanam lagi. Cuma ini agak telat karena kemarin saya tinggal ke Batura dan ada isi pendok ini telat. Terusan apa ya kalau bapak itu apa ya manual pakai cangkul atau gimana Pak? Ya manual Ada teknologi lain gitu nggak Pak? Paling dipakai itu ya Pak itu ya? iya paling siram pakai gembor. Tanahnya harus tanah di sini Pak? Ya sebenarnya sih tidak harus. Tergantung kita cara mengolah dan cara memupuknya. Kan saya pernah lihat itu Pak kayak kangkung kok di air loh Pak. Itu kangkung lain, itu kangkung petik. Kalau ini kan kangkung cabut. Itu kualitasnya beda. Kalau ini cara barang itu kualitas super, kangkung cabut. Di sini ada hama Pak? Hama sih tetap ada. Hamanya apa itu Pak? Kalau di kacang itu ada lalat buah, terus ada juga tikus ya yang gini nih. Itu yang sangat baik itu lalat buah sebenarnya. Ada di timun, ada di kacang. Itu kalau sudah
menyengat kayak gini kan nanti bertelur terus jadi larva. Biasanya kalau hama kayak gitu ngatasinnya gimana? Pakai pupuk cair kah atau Sebenarnya gimana? kalau hama ini lalat buah itu ada cara pakai apa ya namanya itu yang petrogenol juga bisa dibikin perangkat kayak gini nih contohnya Oh ini. iya tuh. Ini perangkat lalat buah itu petrogenolnya yang ada di itu kapas ya itu nanti pada masuk mati di situ. Juga bisa disemprot pakai itulah semprot biasa itu yang sesuai dengan ini ya. Iya. San apa ya kalau tanaman kacang itu atau apa ya kalau tanamnya itu harus renggang-renggang atau Ya sebenarnya sih jarak kalau kacangnya ini kacang kualitas saya juga baru nanam ini oh kacangnya pendek-pendek kayak gini iya. tapi harganya lebih lumayan fantastis ini yang kayak gini. Iya, Ini emang- juga ini bagus. iya kalau di pasar emang ada yang panjang-panjang sama Iya. ini emang. Yang awal itu saya tanam yang panjang hampir 1 meter lah. Tapi Cuma harganya kayaknya hampir 1:1. Hampir satu. Berarti kisaran berapa itu? Kalau yang ini 7.000, yang itu paling 3.500 atau 4.000 yang panjang. Harganya. lumayan Iya, jaraknya jauh banget. biasanya bapak jual kayak gini nih di pasar gitu atau dititipin ke orang gitu? Kalau aku Target ada yang ngambil. ada yang ambil. Iya, Berarti kayak udah reseller gitu ya iya Pak? ada tengkulak. Dan kalau kangkung juga tinggal nganter ke itu tetangga, masih saudara itu yang dagang jualan di Wangun. Kangkung. Dan untuk tanaman ini biasanya yang saya tanam itu setelah kayak gini iya kan siap tanam. iya Saya kocor dengan POC oh iya penanganan gitu. pupuk organik lalu langsung POC terus tanam. Kalau pupuknya sendiri dari mana pak dari anu sisa Ya dari sampah-sampah organik itu saya buat. kalau yang semisal dari kotoran hewan itu pak Kalau kotoran itu bisa, bisa iya. Tapi cuma kalau kotoran hewan itu yang harus benar-benar sudah bosok. Kalau masih baru itu riskan untuk kematian. Kadang-kadang mungkin panas atau gimana. sana apa ya lagi ya Harga jual Pak gimana? Misal kayak gitu kan kayak misal tadi dari bapak kan 7.500 gitu. Buat penjualannya gimana? Kalau penjualan saya tidak tahu urusan mereka. Tapi bapak ngambil untungnya berapa gitu? Kalau saya kan kayak gini, contohnya ini kan sekarang lagi 6.000, saya ke Tengkudak. Kalau dia sih jualnya nggak tahu berapa di pasar, mungkin ada 9 atau 10.000, nggak masalah, silahkan mereka urusannya. Oh, dari 6.000 itu kira-kira keuntungan pada bapaknya berapa gitu? Per ininya per harga jualnya Per harga jual. Per harga jual. per penjualan produknya gitu satu ini. Kalau itu sih nggak manajemennya kan nggak gitu detail banget sih ya. Kadang yang jual juga ibunya. Paling kan ya. Contohnya kemarin sore kan saya jual ada 10,8 kilo. Nah kan tinggal ngalikan kali 6.000 kayak gitu lah paling. dan apa ya kalau bapak sendiri itu apa ya target penjualan selalu menutupi biaya investasinya untuk penanaman nggak pak? Iya kayak biaya modalnya itu Ya. itu Pak. Kalau khusus untuk ini sih sebenarnya menutup, cuma kan kadang-kadang bisa diambil untuk sehari-hari, terus ada kebutuhan lain arisan dan ada kondangan, itulah. Betul. Itu yang dibilang cukup ya bisa, dibilang belum cukup ya no bisa sebenarnya. Karena ini masih tergolong usaha kecil lah masih. Mungkin kalau sudah 1 hektar mungkin ya udah lain lagi. Kalau bapak itu apa ya musim kayak gini termasuk musim bagus atau tidak pak? Kalau untuk sayur sih termasuk bagus karena musim terang kayak gini. Oh, kira harus musim hujan. Malah kalau musim hujan justru banyak sekali pantangannya. Kalau timun musim hujan itu riskan daunnya itu berubah menjadi berontok ke kuning juga. Itu kadang-kadang biaya operasional juga bertambah karena setiap habis hujan itu harusnya sebelum kena sinar matahari harus disemprot ke timun. Kalau kacang juga sama pak gitu. Kalau kacang sih alhamdulillah saya dari nanam belum pernah disemprot. Berarti ini tanaman yang paling bandel ya pak? Ya. Oh, Lumayan bandel. Paling sama ini ya
kayak gini. dapat buah Pak. Nah kalau kacang kan tanamannya sama timun kan merambat ya Pak. Iya, Nah itu dibuat label perambat ini gimana Pak? yang namanya lanjaran aja kayak gitu, ada yang dibikin segitiga, ada juga yang parah-parah. Cuma ini udah rapuh jadi udah dongkar, udah minta ganti. Biasanya buat menjaga kelestarian lingkungannya itu gimana Pak? Siram terus setiap hari gitu. Ya siram. Ya. Setiap sore. Kalau nggak pagi, kalau sore di sana, pagi di sini. Kalau pagi di sini, sore di sana. Jadi Bapak menyiramnya manual Pak, bukan dari Manual, aliran. manual, Oh, masih manual. ya, pakai aliran. Ya biasa kan dialiri. Iya. Nah, tinggal di situ ditutup atau kan genangan air meninggi. Itu kan lebih mudah untuk menyiram. Dan untuk pemupukan untuk kangkung itu kalau untuk cepat itu ada sistem pakai urea. Ukur ya gitu. Ya, satu kali cukup lah. Kadang ya saya nggak pupuk bikinan sendiri kayak oce. Bapak memilih tanaman timun, kacang sama kangkungnya karena mudah atau karena apa Pak? Ya, itu lebih mudah. Daripada tanaman kayak misal cabai gitu Pak. Tapi ya bener sih udah nyoba kadang-kadang paling berapa bidang. Ya bener sih kalau bener-bener ya sama sih sebenarnya ya. Yang penting tinggal kita cara pagi itu dilihat ada ama apa enggak. Kayak gitu. Berarti hal yang paling apa ya Pak? Perusak tikus atau gimana? Yang bener sebenarnya itu kalau timun itu oteng-oteng itu sama oteng-oteng itu yang paling bandel banget. Itu ada Sama dua. oteng-oteng itu kayak gimana sih Pak? Namanya itu oren-oren lah. Oh, yang kayak Orang. gitu. Kalau di sana sekarang banyak itu timun-timun. Itu bandel. disemprot nggak mati-mati. Kadang-kadang disemprot sini pindah sana. Caranya nggak kena terus pindah. Kadang kan di bawah daun-daun. Biasanya Bapak nyekor ya? Hah? Nyekor. Nyapa siapa? Itu loh yang kayak misal apa namanya tanamannya mau tumbuh itu dikasih ini lagi biar tanamannya tuh kayak gemuk gitu. Oh itu biasa kocor pakai kocor. Ya kalau timun terus itu pakai NPK 16 tapi juga belum itu. NPK 16. Biasanya itu yang paling sih. Yang jelas kalau kocor itu yang paling bagus itu pakai NPK 16. Nah, semisal kalau kan semisal apa ya, ini Bapak kan kayak kangkung kan 4 beteng sekitar 30.000 semisal gitu Pak. Nah, kalau untuk biaya pupuk sama biaya bibit itu mahal yang mana Pak? Kalau pupuk itu kalau 4 bedeng paling sekitar 4 on lah paling, karena ini bedengan pendek-pendek. Berarti nggak banyak juga ya Pak? Enggak sih, kadang cuma satu kali. Kirain kayak apa ya, biaya bibit sama kamu karena kebanyakan pupuk gitu. Nah, iya. Karena udah awalnya dikasih POC itu ya, yang pupuk organik cair, tapi Kalau- kan murah. Pembedaan pupuk sama bibitnya di satu tempat atau di mana Pak? Kalau saya yang sering itu satu tempat. Kan saya langganan itu dua toko ya. Di daerah sini banyak pakai yang main gitu. Kalau di sini kebanyakan itu padi. Mayoritas malah bukan kebanyakan. Sekarang kayaknya baru saya yang pakai yang nanam kayak gini. Berarti semua tanaman yang Bapak ini tanam semuanya murni Bapak yang itu ya? Iya. Nggak pakai tambahan campuran atau apapun gitu? Iya. Oh, jangan sendiri Pak atau minta bantuan orang lain Pak? Kadang kayak gini, kalau aku ada orderan, saya kan kadang-kadang ada di proyek, Ya. kalau ada orderan. Pembedaan pupuk sama bibitnya di satu tempat atau di mana Pak? Kalau saya yang sering itu satu tempat. Kan saya langganan itu dua toko ya. Di daerah sini banyak pakai yang main gitu. Kalau di sini kebanyakan itu padi. Mayoritas malah bukan kebanyakan. Sekarang kayaknya baru saya yang pakai yang nanam kayak gini. Berarti semua tanaman yang Bapak ini tanam semuanya murni Bapak yang itu ya? Iya. Nggak pakai tambahan campuran atau apapun gitu? Iya. Oh, jangan sendiri Pak atau minta bantuan orang lain Pak? Kadang kayak gini, kalau aku ada orderan, saya kan kadang-kadang ada di proyek, Ya. kalau ada orderan saya
minta tenaga untuk bantu ibu barangkali ada perbaikan ini, ada motor, tapi tidak ini freelance lah, termasuknya freelance. Ada buku ya ditaruh. Untuk tanaman ini Pak, yang paling memakan waktu lama gimana Pak? Makan waktu lama. Misal dari perubahan dan lain gitu. Ya sebenarnya sih kalau yang paling lama sih kalau setelah ini habis tanam lah, tinggal pembuangan itu yang paling memakan waktu, membuang ini bekas-bekas tanamannya. Ya kan harus sudah dibuang, harus dibersihin, terus dilubang kembali. Nah setelah itu kasih pupuk organik cair, nah itu baru penanam kembali. Berapa lama waktu penanaman kembalinya? Itu tergantung sih, kalau aku sih jalan terus sih, jadi enggak sekali buang berapa bedeng langsung bersihin tanam. Ya Pak, waktu diberikan Enggak sih. Behind the scene.